Kita lanjutkan surah Tabbat atau disebut juga surah apa? Al-Masad. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahbin wa tabb. Ma aghni anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatul hatab. Fi jidha hablum mim masad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil qur'ani amin. Surah Tabbat atau Al-Masad termasuk surah Makkiyah, yaitu yang turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Allah mengatakan tabbat, semoga celaka atau rugi, yada abi lahbin, kedua tangan Abu Lahab, wa tabba, dan sungguh telah celaka atau rugi. Ini boleh dibaca lahabin, boleh juga dibaca lahbin, dua qiraah yang mutawatirah. Ayat ini bicara tentang paman Nabi Muhammad SAW, namanya Abu Lahab. Abu Lahab adalah nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi paman Nabi namanya Abdul Muttalib, punya beberapa anak. Salah satunya bapak Nabi Muhammad namanya Abdullah. Salah satunya ini Abu Lahab, ini namanya aslinya adalah Abdul Uzza. Tetapi dia disebut Abu Lahab kenapa? Karena wajahnya di sini ganteng cemerlang. Sehingga karena wajahnya cemerlang disebut sebagai Abu Lahbin. Tetapi Allah menyebutnya Abu Lahbin karena nanti dia masuk dalam api neraka yang lahab, yang apa? Menyala-nyala. Kenapa Allah mendoakan keburukan kepada Abu Lahab? Karena Abu Lahab pernah mendoakan keburukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dibalas oleh Allah yang setimpal. Waktu itu Nabi naik di atas bukit, kemudian beliau teriak dengan suara yang keras, wahai orang-orang Quraisy, disuruh datang semuanya. Begitu semuanya sudah pada kumpul, maka kemudian Rasul SAW bertanya, seandainya saya kasih informasi bahwasanya ada musuh yang akan menyerang pagi ini atau sore nanti, apakah kalian percaya? Maka semuanya mengatakan, kami percaya, kamu tidak pernah dusta. Maka beliau mengatakan, kalau begitu saya beritahukan kepada kalian bahwa kalian berada dalam ancaman siksa Allah yang dahsyat kalau tidak mau masuk Islam. Masuk Islamlah. Nah, begitu beliau mendakwahkan Islam di atas bukit Safa waktu itu, maka kemudian Abu Lahab ini mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad. Maka Allah turunkan ayat ini, tabbat yada abi lahbin, semoga celaka kedua tangan Abu Lahab. Disebut yada, dua tangan, tetapi maksudnya seluruhnya. Jadi yang celaka tidak hanya dua tangannya, tapi seluruhnya. Ini seperti kalau orang Indonesia mengatakan tidak tampak batang hidungnya, tapi maksudnya semuanya. Yang dimaksud tabat, celaka, ini maksudnya adalah masuk dalam neraka. Karena itu ayat ini vonis bagi Abu Lahab bahwa dia sampai mati tidak bakal masuk Islam. Kenapa? Sudah divonis celaka, yaitu masuk neraka. Makanya Rasulullah SAW itu sudah ketika membawa ayat ini sudah terbukti mukjizat beliau. Mukjizatnya apa? Beliau diberitahu bahwasanya Abu Lahab pamanmu ini calon ahli neraka. Maka sejak turun ayat ini Rasulullah sama sekali sudah tidak pernah berharap bahwa pamannya ini masuk Islam, nggak ada harapan. Kenapa? Rasulullah yakin ini informasi dari Allah. Nah, ketika beliau yakin bahwasanya Abu Lahab tidak akan masuk Islam karena sudah diinfonis oleh Allah seperti ini berarti satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa beliau adalah seorang apa? Adalah seorang nabi. Tabat dengan tabba bedanya apa? Yang pertama ini adalah doa. Makanya terjemahnya tabat, semoga celaka. Adapun yang kedua ini tabba, ini adalah informasi ya, dan sungguh memang telah celaka dia. Allah mengatakan ma'aghna, tidaklah mencukupi, maksudnya tidaklah berguna, anhu untuk dia, maluhu hartanya, wa ma kasaba, dan apa yang dia usahakan, maksudnya anak-anaknya. Artinya kalau Allah sudah menyiksa dia, maka hartanya yang dia kumpulkan karena dia terkenal kaya raya, dan juga anak-anaknya yang dia punyai karena dia terkenal anak-anaknya para tokoh-tokoh, itu semuanya tidak akan berguna sama sekali. Nanti di akhirat maksudnya. Adapun di dunia anaknya masih berguna, hartanya masih berguna, tapi maksudnya ini di akhirat ketika dia sudah dimasukkan dalam neraka tidak akan bisa berguna sama sekali. Allah mengatakan sayasla, dia akan masuk naron, api yang sangat besar,
dzata yang memiliki lahab, nyalaan yang menjilat-jilat, jilatan yang dahsyat. Ini maksudnya ancaman bahwasanya dia betul-betul akan masuk neraka, kekal di dalamnya. Wa mra'atuh, dan juga istrinya sama juga akan masuk ke dalam neraka. Hammalatul hatab, boleh dibaca hammalatu, boleh dibaca hammalata, dua qiraah yang mutawatirah. Hammalatu, dia tukang memikul al-hatab, kayu bakar. Ada dua tafsiran untuk kata-kata ini. Tafsiran yang pertama, bahwasanya ini maksudnya adalah kebiasaan istrinya Abu Lahab. Dia suka memikul kayu bakar. Untuk apa? Diletakkan pada jalan-jalan yang biasanya dilalui oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau terhalang untuk lewat tersebut. Misalnya Nabi biasa lewat gang sini, nah, gang situ ditumpuki dengan kayu bakar, sehingga beliau lewat situ nggak bisa lewat karena tertutupi oleh kayu bakar. Nah, maka Allah sebutkan dosanya itu dalam ayat ini. Dia suka membawa kayu bakar. Yang kedua, tafsir yang kedua, hammalatul hatab ini adalah satu kinayah orang-orang Arab menyebutkan untuk orang-orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba dalam bahasa Arab disebut pemikul kayu bakar. Kenapa? Karena dia pengen memercikkan api permusuhan antar manusia. Nah, sehingga disebut dengan pemikul kayu bakar. Dia suka mengejek Nabi Muhammad SAW, mendatangi orang-orang untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW, mengadu domba antara manusia dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka disebut hammalatul hatab. Allah mengatakan fi jidha, di dalam napa niki lehernya, hablun, ada tali, min masadin, dari sabut. Ini maksudnya adalah kondisi nanti di akhirat. Di akhirat nanti Allah akan beri kalung pada lehernya, kemudian kalungnya ini dari sabut, tapi sabut yang menyala-nyala, api. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka ini suami istri dijamin oleh Allah masuk neraka. Ini suami istri divonis oleh Allah tidak bakal masuk Islam. Namanya istrinya Abu Lahab adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil putrinya Harb. Kita mengenal ada Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb itu adalah kakaknya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab ini. Abu Sufyan bin Harb itu siapa? Dia adalah mertuanya Rasulullah SAW. Rasulullah punya istri namanya Romlah. Romlah ini anaknya Abu Sufyan bin Harb. Nah, Abu Sufyan bin Harb ini adalah kakaknya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab ini. Jadi sebenarnya masih ada hubungan dengan Rasulullah SAW dari sisi kekerabatan, meskipun kekerabatan pernikahan. Tapi mereka orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu cintai, akan tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, Dia lebih mengetahui orang-orang yang berhak mendapatkan petunjuk. Ada tafsir yang lainnya lagi. Qala Ibnu Abbas mengatakan, kana adalah fi unuqiha, pada tengkuknya, qiladatun, ada kalung, fiha wada'atun fi masadin. Jadi maksudnya Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab ini, dia memiliki kalung pada tengkuknya itu, dan dia pernah mengatakan, ini kalung saya yang mahal ini akan saya habiskan, akan saya gunakan untuk memusuhi Muhammad. Kalau zaman sekarang misalnya untuk beli bom, untuk ngebom Nabi Muhammad SAW, ya, nafkah apapun yang diperlukan untuk musuhi Muhammad, minta kepada saya akan jual kalung saya ini untuk memusuhi Muhammad SAW. Nah, maka perkataan batil dia itu kemudian ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Allah mengatakan fi jidha hablum mim masad. Wallahu taala alam bisawab. Inilah tafsir ringkas untuk surah Al-Masad.